Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 181. Sheng Lingxin menyala, saya. Pada saat Long Haon dan Sheng Lingxin sedang bertukar kata, 3 pilar cahaya mencolok sudah tiba di depan mereka. Di bawah masing-masing dari 3 pilar cahaya itu, 100 pasukan iblis dapat terlihat dengan jelas. Meskipun mereka hanya berjumlah 300 orang, tekanan yang dikeluarkan oleh 300 iblis ini sebenarnya tidak kalah dengan pasukan iblis yang datang dari sisi lain. Pada jarak sedekat itu, Long Haon juga bisa dengan jelas melihat penampilan ketiga dewa iblis itu. Dewa iblis dari pilar tengah menghasilkan kilau merah mencolok bersama dengan kilau cahaya keemasan yang menyilaukan, tapi itu bukan cahaya keemasan yang berasal dari atribut suci. Itu bukan cahaya yang penuh dengan kegelapan yang intens dan aura yang menyala-nyala. Dalam gumpalan cahaya ini adalah dewa iblis yang tingginya lebih dari 3 meter dan mencapai ketinggian 10 meter di punggung kuda perangnya. Dibalut baju besi emas, dengan penampilan yang tak tertandingi dan menakjubkan, wajahnya sebenarnya agak mirip dengan singa, sementara tubuhnya tampak seperti manusia. Wajah dan kulitnya berwarna merah. Ketika Long Xingyu sebelumnya berbicara dengan Long Haon tentang 72 dewa iblis, dia juga memerintahkannya untuk mengingat tentang mereka semua. Melihat sosok besar itu dengan jelas, Long Haon segera menentukan identitasnya. Itu adalah salah satu dari 72 dewa iblis, peringkat 50 detik, bernama Alocer. Sebagai singa iblis berkobar, dia ahli dalam menggunakan kekuatan kegelapan dan api. Dewa iblis itu benar-benar pembangkit tenaga militer, meskipun dia hanya berada di peringkat 50 detik, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik otentik dari langkah ke-9. The Blazing Demonic Lion Alocer mendekat dari sisi kiri. Pada saat itu, sosok yang sangat agung keluar di bawah pilar cahaya hitam. Setan ini juga memiliki tubuh manusia, tetapi kepala banteng. Di punggungnya terbentang sepasang sayap hitam yang terbuat dari bulu. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kilau batu giok biru. Adapun bagian atas tubuhnya yang telanjang, hanya kata, mengerikan, yang bisa digunakan untuk menggambarkan otot berbentuk ular piton di atasnya. Dan tingginya lebih dari 5 meter. Yang ini adalah iblis ke-61, banteng gila bersayap iblis Zagan. Di sisi lain, kilau hijau menutupi iblis berbentuk manusia terakhir. Dia sedang menunggangi kuda bersayap berwarna hijau dan berbentuk seperti laki-laki tampan dengan tinggi di atas 2 meter. Tapi terlepas dari apakah itu iblis atau kudanya, kedua mata mereka mengeluarkan kilau berwarna merah, dan cahaya hijau mengelilingi tubuh mereka, memberikan perasaan aneh. Ini adalah dewa iblis ke-70, Evil Demon Rider Series 1. 12 dewa iblis peringkat terakhir berada di puncak langkah ke-8 kultivasi, sementara 60 lainnya berada di langkah ke-9. Adapun 3 di depan mata mereka, mereka terdiri dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan 2 di langkah ke-8, benar-benar menakutkan tak tertandingi. Masing-masing dari 3 dewa iblis ini memiliki 100 iblis elit di depan mereka. Karena status mereka dalam Demonkin, mereka memiliki penjaga sendiri, milik berbagai suku. Penunggang iblis jahat Seire memiliki setidaknya 100 iblis berbilah ganda hijau tua yang mematuhi perintahnya. Adapun Zagan banteng gila bersayap iblis, ia memiliki 100 elang iblis berkepala ganda sebagai bawahannya, memiliki kemampuan terbang yang tidak kalah dengan beta terbang iblis. Adapun Blazing Demonic Lion Alocer, dia memimpin 100 Blazing Devils, dengan ketinggian melebihi 3 meter dan seluruh tubuh mereka berkilauan merah. 3 dewa iblis agung ditambah 300 penjaga. Dengan mereka semua bersama-sama, sepertinya parit alami memisahkan jalan kembalinya Brilliant Angel Knights. Untuk memaksakan jalan keluar pasti bukan hal yang mudah. Suara Sheng Lingxin ditransmisikan ke telinga Long Haon, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Yang paling penting adalah mengulur waktu. Exorcist Mountain Pass pasti telah memperhatikan kemunculan 3 dewa iblis. 10 menit,
kita perlu melawan paling banyak selama 10 menit sebelum bala bantuan datang. Mendengar dia pada saat ini, Long Haon mengerti bahwa Sheng Lingxin menyetujui fakta bahwa dia tinggal di sini. Tiga Dewa Iblis Agung jelas tidak menyangka bahwa Sheng Lingxin tidak akan memiliki resimen ksatria malaikat cemerlang untuk melancarkan serangan untuk mengambil kesempatan untuk bergegas kembali ke jalur gunung pengusir setan, alih-alih menjaga pasukannya dalam formasi yang rapi, mempertahankan posisi mereka sampai mati. Akibatnya, reaksi mereka sedikit melambat secara keseluruhan. Sama seperti Sheng Lingxin yang tidak menyangka bahwa tiga Dewa Iblis akan mengatur pasukan khusus untuk mengatasi resimen ksatria malaikat cemerlang, ketiga Dewa Iblis itu tidak mengharapkan Sheng Lingxin membuat keputusan secepat itu. Sedikit merenung, mereka menyadari bahwa Sheng Lingxin sedang menunggu bala bantuan dari Exorcist Mountain Pass. Akibatnya, ketiganya meluncurkan serangan mereka segera dan tanpa ragu sedikit pun. Selama mereka bisa mengalahkan resimen ksatria malaikat cemerlang dan pembunuh malam kegelapan, mereka akan menimbulkan kerusakan serius pada aliansi kuil. Dengan tujuan ini, mereka memerintahkan pengawal pribadi mereka untuk bergegas. Adapun Sheng Lingxin dan Long Haon, mengapa tiga Dewa Iblis memberi mereka perhatian khusus? Selain itu, mereka tidak akan pernah berharap bahwa Sheng Lingxin, kepala militer pegunungan pengusir setan, akan keluar untuk memerintahkan resimen ksatria malaikat cemerlang secara pribadi. Melihat bahwa musuh saat ini berjarak kurang dari 100 meter, Sheng Lingxin tiba-tiba menoleh untuk memberi Long Haon senyuman. Apakah kamu tahu alasan mengapa meskipun iblis memiliki 72 dewa iblis, mereka tidak pernah bisa benar-benar memadamkan kemanusiaan? Faktanya, manusia di langkah ke-9 kurang dari 20. Long Haon menggelengkan kepalanya dengan kosong. Itu karena kita, manusia, telah melestarikan warisan besar dari zaman kejayaan. Juga, kami memiliki banyak peralatan yang tidak dimiliki iblis. Jangan pindah dari tempat ini, mereka jelas mengabaikan keberadaan kita. Aku akan menemui mereka secara langsung. Persiapkan dirimu untuk berlari. Ketika saya kembali, mari kita segera lari ke sisi kiri. Hari ini, kita akan melihat berapa lama kita bisa bertahan demi resimen ksatria. Tunggu, ini untukmu. Itu akan melepaskan potensimu untuk waktu yang singkat, sebelum membuatmu lebih lemah untuk waktu yang singkat setelah menggunakannya. Saat dia berkata begitu, Long Haon memberi Sheng Lingxin 2 pil perlindungan giok dan pil meledak spiritual. Adapun pil pemulihan spiritual, seseorang dengan lebih dari 30.000 unit energi spiritual seperti Sheng Lingxin jelas tidak akan berguna untuk mereka. Sheng Lingxin mengambil kedua pil itu, langsung melemparkan keduanya ke mulutnya, sebelum meliriknya dengan heran, saya tidak berharap Anda benar-benar kaya. Buat persiapan Anda untuk bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Gunakan semua yang Anda bisa untuk menyembunyikan diri Anda sendiri. Setelah mengatakan demikian, jari-jari kaki Sheng Lingxin mengetuk tanah, yang terakhir melayang di udara. Kali ini, Long Haon tidak pergi bersamanya. Dia punya nyali untuk mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, tetapi sama sekali tidak akan bertindak terburu-buru. Bahkan jika dia memiliki satu jalan keluar untuk bertahan hidup, dia akan berjuang untuk itu. Dalam keadaan seperti itu, di mana tidak ada musuh yang lebih lemah darinya, dan dengan keberadaan tirani seperti tiga Dewa Iblis Agung, menjalankan taktik Sheng Lingxin akan menjadi yang paling penting. Samar-samar, dia mengerti apa tujuan utama Sheng Lingxin. Dalam sepersekian detik, sosok Sheng Lingxin terbang seperti peluru, menjadi agak kabur. Meskipun tingkat persepsinya yang menakjubkan, Long Haon tidak bisa mengatakan lokasinya sama sekali. Di antara 300 pengikut dari tiga Dewa Iblis, yang mengambil posisi di depan atas adalah iblis berbilah ganda hijau tua. Pada saat itu, yang terdekat masih lebih dari 50 meter jauhnya dari Long Haon. Tiga kepala besar Haoyue dengan penuh perhatian mengawasi ke depan, tetapi karena Long Haon duduk di punggungnya, dia tidak bisa melihat mata mereka. Api kecil, cahaya kecil, hijau kecil, 3 kepala dan 6 mata ini memiliki ekspresi yang persis sama. Itu adalah salah satu yang tampaknya mengandung rasa dingin dan kebanggaan yang tak ada habisnya, seperti penguasa yang mengendalikan seluruh dunia dan memandang rendah budaknya sendiri.
Bahkan ketika tatapannya beralih ke tiga dewa iblis besar, itu masih sama. Duduk tegak di punggungnya, Long Haon segera menelan pil perlindungan giok, pil meledak spiritual dan pil pemulihan spiritual. Dalam sekejap, dia merasakan seluruh tubuhnya memanas. Di kompor sein spiritual yang terletak di dalam dadanya sendiri, energi spiritual dalam keadaan cair tampak mendidih dengan panik, melonjak demi melonjak. Kulit Long Haon gerimis dengan warna merah, dan di mata emasnya, sepertinya dua api telah dinyalakan. Ini adalah pertama kalinya dia meminum pil peledak spiritual, tapi dia tidak menyangka benda ini memiliki efek kekerasan seperti itu. Perasaan mendidih ini bahkan mulai mempengaruhi persepsinya sendiri. Peng. Mengisi di bagian depan atas, iblis berbilah ganda hijau tua tiba-tiba melompat, langsung mengarah ke Long Haon. Mengangkat kaki depannya yang besar, itu jelas mencoba untuk merobek Long Haon menjadi serpihan. Membunuh. Long Haon berteriak keras. Dia saat ini telah mencapai tingkat semangat juang dan niat membunuh yang kaya dan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua kakinya mengerahkan kekuatan, melompat turun dari punggung Hao Yue dan menyambut bentrokan iblis berbilah ganda hijau tua ini. Hao Yue tidak mengandalkan keterampilan ksatria untuk bergegas maju, dia ahli dalam mendukung dan memberikan bantuan dalam menyerang. Tubuh Long Haon melonjak, dan Little Light menyemburkan cahaya keemasan padanya, menerapkan kekuatan tambahan ke tubuhnya. Itu adalah bola api yang bersinar, atau lebih tepatnya, itu bertentangan dengan semua harapan api sinar matahari yang digunakan Long Haon sebelumnya. Bola api sinar matahari ini menyinari tubuhnya, menyalakannya sambil memberikan kesan yang tidak biasa. Dalam sekejap, sepasang pedang digerakkan di atas kepalanya, meluncurkan serangan segera setelah menerima dorongan kekuatan ini. Pedang Roh Kudus dan hujan biru, Hibiscus of Light seperti dua matahari, menyinari seluruh bumi. Di bawah pengaruh pil meledak spiritual, energi spiritual internal Long Haon saat ini tampaknya pecah dalam kemarahan. Serangan sinar matahari bersinar ganda, menghantam dengan kuat. Api cahaya matahari yang dikirim oleh cahaya kecil memiliki sifat yang sama dengan api cahaya yang keluar dari serangan cahaya matahari cemerlang. Kedua melengkapi satu sama lain, dan dengan kombinasi dengan negara meletus Long Haon, pukulan ini dipenuhi dengan agresivitas yang luar biasa. Bang! Pedang berpotongan di tangan Long Haon menghantam kaki depan seperti pisau Dark Green Dual-Bladed Demon. Dengan suara pecah yang memekakan telinga, energi suci yang mengerikan meletus keluar. Dua kaki depan Dark Green Dual-Bladed Demon itu tiba-tiba hancur berantakan oleh pukulan Long Haon, karena yang terakhir jatuh ke tanah karena mundur. Para prajurit yang dikomandoi langsung oleh para dewa iblis ini hanya bisa dikatakan lebih gagah dari iblis biasa. Bahkan jika senjata mereka yang paling bangga dan kuat telah hancur berkeping-keping, iblis berbilah ganda hijau tua ini tiba-tiba tidak goyah sedikit pun, malah langsung bergegas ke Long Haon, mencoba menggunakan tubuh kokoh mereka untuk menghancurkannya sampai mati. Tangisan naga bergema pada saat itu, pedang Long Haon terjerat satu sama lain. Pada saat itu, sisik emas mulai terlihat, mengelilingi tubuhnya. Cahaya keemasan bergoyang, suara gerinda yang menusuk telinga bergema, saat karapas kuat Dark Green Dual-Bladed Demon hancur berkeping-keping. Blue Rain yang tajam, Hibiscus of Light mengambil nyawanya dalam satu pukulan. Part 182. Setelah mengambil pil meledak spiritual, kekuatan bertarung Long Haon ini setidaknya meningkat 2 kali lipat. Menghadapi Dark Green Dual-Bladed Demons, dia tiba-tiba mencetak kill dalam waktu yang sangat singkat. Namun, lebih banyak lagi Dark Green Dual-Bladed Demon pada saat itu bergegas ke arahnya. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba menyalakan iblis berbilah ganda hijau tua ini. Cahaya putih ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan seketika, segudang cahaya putih lainnya meletus dari yang itu, menghasilkan suara yang menusuk telinga sambil meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala, menyebarkan aura tajam yang tak tertandingi. Karapas Dark Green Dual-Bladed Demon sangat keras, jika bukan karena ketajaman Blue Rain, Hibiscus of Light, bahkan dengan dorongan kekuatan yang berasal dari pil meledak spiritual, Long Haon tidak akan berhasil menyingkirkan salah satu dari mereka dengan satu pukulan. Pada saat ini,
cahaya putih menghasilkan penerangan suci dan menyelimuti semua yang ada di bawah. Kemanapun ia lewat, iblis berbilah ganda hijau tua yang terburu-buru itu tiba-tiba mandek, kepala mereka langsung jatuh. Begitu salah satu dari pancaran putih ini melintasi tubuh, itu akan segera ditembus. Setelah waktu yang sangat singkat, dari ratusan bilah berbilah ganda hijau tua, hanya 40 yang tersisa. Lebih dari 50 iblis berbilah ganda hijau tua jatuh secara bersamaan, lebih dari 30 kepala mereka jatuh. Adapun beberapa yang tersisa, mereka menerima sebagian besar dari mereka kerusakan berat, tergeletak di tanah tanpa kekuatan apapun. Di udara, cahaya putih ini menghilang saat siluet samar melintas dengan sedih sebelum menghilang sekali lagi. Rangkaian acara ini cukup nyaman untuk Long Haon. Bergegas maju dengan kecepatan tinggi, pedangnya jatuh pada dua iblis berbilah ganda hijau tua yang terluka parah yang belum mati. Hao Yue juga tidak tinggal diam, meluncurkan bola api yang meledak dan sengatan ringan. Little Light dan Little Flame menyerang dengan kekuatan penuh, membantu Long Haon untuk menghabisi musuh yang terluka parah. Pada kesempatan itu, kepala Hao Yue menggunakan gigi tajam mereka untuk menggigit karapas dari iblis berbilah ganda hijau tua yang mereka temui dalam perjalanan, melahap kristal ajaib mereka. Saat iblis berbilah ganda hijau tua tiba-tiba mengalami serangan destruktif seperti itu, tiga dewa iblis yang jauh segera menunjukkan reaksi, saat iblis berkobar melaju ke depan, dan elang iblis berkepala ganda menutupi langit dengan jumlah mereka yang luar biasa. Di antara mereka bertiga, Dewa Iblis peringkat ke-70, yang dikenal sebagai Evil Demon Rider Seere maju dengan kuda iblis hijaunya, menginjak udara dan naik tinggi di langit. Pilar hijau besar mengikuti Seere, sepertinya kecerahannya dihasilkan oleh tubuh Seere sendiri. Pada saat yang sama, pada jarak yang dekat dari tempat cahaya putih meletus, pemandangan fantastis lainnya terjadi di udara. Di udara muncul kristal berwarna abu-abu seluruhnya. Itu benar, itu adalah kristal dengan panjang sekitar 2 meter, dikelilingi oleh warna perak tipis yang berkilau dan tembus pandang. Sebuah iluminasi yang menyala-nyala dipancarkan dari tubuh iblis berkobar, menyebar kemana-mana dan dipenuhi dengan sentimen bahaya. Wulhalu! Evil Demon Rider tiba-tiba berteriak saat tombak berwarna hijau muncul di tangan kanannya. Tubuhnya sedikit berbalik, dan pada saat berikutnya, dia menembakkan tombak hijau itu, langsung menuju kristal berwarna abu-abu dengan suara gemuruh. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar Dewa Iblis. Pada saat tombak hijau diluncurkan, area seluas 100 meter persegi benar-benar berubah menjadi hijau. Pada saat itu, Long Haon, yang sedang menghabisi Dark Green Dual Blooded Demons, tiba-tiba merasa tegang. Seluruh tubuhnya menderita efek dari lampu hijau itu dan merasa sangat kaku. Tapi lapisan cahaya keemasan segera jatuh di tubuh Long Haon, membuat perasaan kaku ini menghilang. Itu datang justru dari Hao Yue yang tiba di sisinya, adapun mengapa Hao Yue tidak terpengaruh olehnya, Long Haon tidak punya waktu untuk merenungkan masalah ini. Wu! Hao Yue meraung dua tangisan bernada rendah ini. Long Haon segera mengerti niatnya, melemparkan pil meledak spiritual di mulut Hao Yue ini. Little Green, yang belum berpartisipasi dalam menyerang, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebelumnya, dia terus-menerus melantunkan mantra dengan nada rendah, dan setelah dia meminum pil meledak spiritual, cahaya hijau gerimis keluar dari seluruh tubuh Hao Yue, terutama dari tonjolan yang menonjol dari punggungnya, dan 3 benang emas keluar darinya. Little Green meraung dalam nada rendah, dan Little Flame dan Little Light segera mengikuti dengan auman mereka sendiri, melahirkan pemandangan yang fantastis. Benar-benar mengabaikan sisa medan perang, Hao Yue menyelesaikan dengan 3 kepala nyanyian aneh. Di bawah tubuhnya, sebuah nonagon terbentuk dengan jejak mistis cahaya bintang yang berkilauan, lampu hijau perlahan naik. Meskipun Long Haon tidak tahu apa yang dilakukan Hao Yue, dia berdiri di sampingnya tanpa ragu sambil menatap langit di dekatnya. Cahaya yang dihasilkan oleh tombak hijau menunda semua makhluk yang berada dalam jangkauannya, dan kecepatan propagasinya sangat menakutkan. Tidak lebih dari sekejap, itu menembus kristal abu-abu yang terletak di langit. Long Haon tanpa sadar mengencangkan tubuhnya, meskipun pada saat ini, dia saat ini fokus untuk berpegang teguh pada kehidupan,
Ketika melihat bahwa kristal abu-abu ini, ayah Chair setelah berubah, telah terkena serangan dari Evil Demon Rider Seere, dia menjadi sangat khawatir jauh di lubuk hatinya. Faktanya, untuk setiap vokasi, celah yang dihasilkan oleh setiap langkah sama sangat lebarnya, karena setiap langkah memberikan dorongan kuat yang spesifik. Misalnya, energi spiritual cair pada langkah kelima, pembukaan lubang-lubang spiritual pada langkah ke-6 dan transformasi tubuh menggunakan energi spiritual pada langkah ke-7. Adapun langkah-langkah di atas langkah ke-8, meskipun Long Haon tidak tahu perubahan apa yang dibawanya, dia masih bisa menebak bahwa itu pasti lompatan kualitatif. Evil Demon Rider Seere berada di puncak langkah ke-8, sedangkan Sheng Lingxin berada di puncak langkah ke-7. Ini adalah celah dari seluruh langkah. Puff. Suara lembut bergema, dan semua pasukan pribadi para dewa iblis, baik di langit atau di tanah, memusatkan pandangan mereka pada kristal berwarna abu-abu ini. Pada saat itu, pemandangan aneh terjadi. Tombak hijau itu tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang tidak berwujud, menghilang dengan tenang saat menabrak kristal abu-abu dan tidak mengguncangnya sedikitpun. Dan kristal itu menyala dengan pancaran yang bahkan lebih intens. Ini. Terlepas dari apakah itu Long Haon atau ketiga dewa iblis itu, mereka tidak bisa tidak merasa bingung melihat pemandangan ini. Mereka semua tidak jelas tentang keberadaan seperti apa kristal abu-abu itu. Ding. Suara merdu berdering, terdengar seperti musik surgawi. Bayangan abu-abu keluar dan meledak dari kristal abu-abu. Bayangan yang muncul memiliki penampilan yang persis sama dengan tubuh Sheng Lingxin, dan pada saat itu, beberapa ratus bayangan meledak. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat menindas, berkilauan dengan kilau abu-abu berkilau. Mereka dicirikan oleh kecepatan mereka, keliaran mereka, dan pengorbanan mereka yang menentukan. Bam, bam, bam. Kecepatan bayangan ini luar biasa, dan di jalan mereka, jejak lebar tertinggal. Bahkan dengan persepsinya, Long Haon hanya bisa mengikuti salah satu dari mereka dengan matanya. Dia hanya melihat bayangan itu berkedip 3 kali di langit, sebelum elang iblis berkepala ganda yang tangguh jatuh dari langit. Iblis berkobar memiliki pertahanan yang menakjubkan, tetapi begitu mereka terkena salah satu bayangan, mereka hancur berkeping-keping dengan 3 suara ledakan. Kekuatan pukulan ini terlalu besar. Bahkan keberadaan yang kuat seperti Evil Demon Rider Seere hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menangkis proyektil yang tak henti-hentinya ini, menggunakan kedua tangannya untuk menahan tombaknya. Pada saat itu, kuda hijaunya tiba-tiba hanya bisa mundur. Dalam sekejap mata, elang iblis berkepala ganda dan iblis berbilah ganda hijau tua yang masih hidup semuanya tersapu dan sepertiga dari iblis berkobar menghilang. Fluktuasi energi spiritual yang hebat yang datang dari bayang-bayang menutupi seluruh perimeter dengan lapisan es dingin, dan kristal abu-abu yang sebelumnya mengambang di langit menghilang dengan tenang. Ayo pergi. Sebuah suara lemah terdengar di telinga Long Haon, dan dia merasa punggungnya jatuh, punggung seseorang sudah bersandar pada punggungnya sendiri. Tanpa perlu Long Haon untuk memerintahkannya, Hao Yue segera pindah. Hampir seketika, mantra Little Green, Little Light dan Little Flame selesai. Pada saat ini, ketiga pasang matanya tiba-tiba berkilau dengan warna hijau. Tiba-tiba menyemburkan api hijau, dia membawa Long Haon dan Sheng Lingxin ke sisi lain, secepat kilat. Mantra yang baru saja dilantunkan Hao Yue ini memiliki efek mengejutkan untuk mengubah atribut cahaya kecil dan api kecil untuk sementara waktu. Dia saat ini seperti 3 penyihir sistem angin yang memiliki tingkat kultivasi langkah kelima dan habis-habisan dalam mempercepat gerakan mereka. Dengan menggunakan teknik float selain dorongan yang diberikan oleh elemen angin ke depan, Hao Yue maju di langit seolah-olah dia sedang terbang, mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tetapi juga pada saat itu, 3 dewa iblis agung mengeluarkan raungan penuh amarah. Sebuah penghinaan, itu adalah penghinaan yang paling mudah. Di depan mereka bertiga, seorang manusia biasa sebenarnya telah menghancurkan sebagian besar bawahan langsung mereka, menggunakan metode yang luar biasa. Sheng Lingxin telah bertindak seperti yang dia rencanakan, untuk mendapatkan waktu bagi pasukan ksatria malaikat cemerlang,
dia ingin menarik perhatian tiga dewa iblis agung. Tanpa ragu, dia telah berhasil. Tiga dewa iblis berubah menjadi tiga sinar merah, hijau dan hitam yang berbeda, langsung mengejar Hao Yue. Bahkan jika Hao Yue saat ini mengandalkan ketiga kepalanya pada saat yang sama, sepenuhnya menggunakan kemampuan akselerasinya dan bahkan jika mereka bergerak dengan kemajuan besar, jarak mereka dari pihak lain hanya berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan. Bersandar pada Roh Kudus Long Haon Armor, wajah Sheng Lingxin pada saat itu sangat pucat, seolah-olah benar-benar beku. Warna putih pucat itu tidak mengandung sedikit pun darah, dan matanya dipenuhi dengan cahaya gelap, tidak membawa pembawaan anggun asli dari kepala militer Gunung Eksorcist ini. Tapi matanya saat ini terlihat sangat lega. Betul sekali. Mengandalkan sebagian besar kekuatannya, dia melenyapkan begitu banyak pembangkit tenaga iblis, itu sudah cukup prestasi baginya untuk merasa sangat bangga. Bukan hanya karena kemampuannya yang luar biasa, tetapi poin utama dari serangan ini adalah sifatnya yang tiba-tiba. Itu terjadi pada saat ketiga dewa iblis besar itu paling tidak mengharapkannya. Jika tidak, jika salah satu dari ketiganya telah membuat persiapan, efek dari serangan itu tidak akan terlalu besar. Part 183. 72 Dewa Iblis memiliki satu sifat yang sama, yaitu memiliki karakter yang arogan dan sombong. Setelah berurusan dengan mereka begitu lama, bagaimana mungkin Sheng Lingxin tidak mengetahuinya? Haon, aku seharusnya tidak membawamu bersamaku. Anda seharusnya bisa melarikan diri jika Anda pergi beberapa saat yang lalu. Dalam suara Sheng Lingxin, peluang fantastis mulai muncul. Sepertinya suaranya menjadi merdu dan lembut. Long Haon tampak sangat tenang pada saat itu, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika saya tidak tinggal. Betul sekali. Jika Sheng Lingxin tetap tinggal sendirian setelah menderita pukulan mengerikan itu, akibatnya dia akan langsung dicabik-cabik oleh tiga dewa iblis agung. Dan itu jelas hanya karena keberadaan Long Haon bahwa ia berhasil mengulur waktu, bahkan jika jumlah waktu ini sangat singkat. Wajah Sheng Lingxin menunjukkan senyum aneh, meskipun saya sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa Anda memilih untuk tetap tinggal. Saya percaya kakak Long akan bangga dan puas dengan tindakan Anda. Anda benar-benar layak menjadi putranya, dan menjadi pria yang dipilih Chai'er. Jika kita dapat berhasil melarikan diri hidup-hidup dari ini, saya akan mengenali Anda sebagai menantu saya. Long Haon memerah, Chai'er dan aku. Sheng Lingxin tertawa ringan, saat ini memiliki suasana hati yang tampaknya santai, dan dia terus berbicara, seolah-olah mengeluarkan semua yang ada di hatinya. Kamu sudah berbagi tempat tidur untuk tidur. Apa yang kamu coba jelaskan kepadaku? Long Haon blanket keluar. Meskipun dia baru berusia 14 tahun, dia masih mengerti apa artinya bagi seorang pria untuk tidur bersama dengan seorang wanita di ranjang yang sama. Betul sekali. Chai'er dan aku sudah mencapai tahap ini. Gelombang kehangatan muncul dari hatinya, Chai'er masih menungguku untuk kembali. Keinginan kuat untuk hidup muncul darinya. Menuangkan energi spiritual internalnya ke dalam Hao Yue, dia berharap dapat membantunya meningkatkan kecepatannya. Pada saat itu, dari jauh, segumpal cahaya hijau terlihat berlari ke depan, diikuti oleh tiga pilar cahaya besar yang mengejarnya. Kecepatan Hao Yue sudah mencapai puncaknya, dia bergegas dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya saat ini sebenarnya sudah mencapai standar langkah ke-8. Meskipun itu jauh dari cukup, dia sudah menunjukkan tingkat yang mencengangkan itu, sampai-sampai ketiga kepalanya sudah mengalir dengan buih darah. Jika kita bisa kembali hidup-hidup, saya ingin meminta maaf tentang apa yang saya lakukan pada Chai'er. Suara lembut Sheng Lingxin terus terdengar, aku tahu dia membenciku, sampai-sampai dia membenci semua orang di keluarga kami. Tetapi pada saat dia mendapatkan kondisi Sen Putri Samsara ini, perintah ini harus diperintahkan untuk masa depan umat manusia. Saya juga tidak dapat menentang keputusan ayah, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan ini adalah satu-satunya anak yang saya miliki dengan Yanyu, kami tidak menginginkan anak lain. Itu karena kami ingin menebus penderitaan yang dia tanggung dengan memberinya semua cinta yang kami bisa. Sayang sekali sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan ini.
Haon, apakah kamu tahu? Sampai sekarang, yang paling aku harapkan adalah mendengarnya memanggilku, ayah. Tiga dewa iblis agung sudah semakin dekat. 300 meter. Dalam 100 meter lagi, mereka akan memasuki jangkauan serangan mereka. The Blazing Demonic Lion Alocer berteriak keras, rambut dan janggutnya menyebar ke segala arah. Riak merah segera menyebar dari langit, menyelimuti Hao Yue di dalamnya. Mendengar itu di bawah, Long Haon dan Sheng Lingxin gemetar dengan seluruh tubuh mereka, hanya merasa seolah-olah semua kekuatan mereka diambil oleh di bawah itu. Saat mencapai punggung Hao Yue, mereka tiba-tiba mulai kehilangan kesadaran. Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, Sheng Lingxin tampak mengelus sesuatu di pelindung dada Long Haon. Yang aneh adalah, pada saat ini, Hao Yue menghentikan langkahnya dengan keras, dan setelah meluncur dengan keras ke depan, dia berbalik, keempat anggota tubuhnya menempel di tanah. Di mata Little Light dan Little Flame, warna aslinya muncul kembali. Mengangkat tiga kepalanya yang besar pada saat yang sama, kilatan ungu muncul dari tiga kepala dan 6 matanya. Pada saat itu, semua sisiknya dipenuhi dengan warna ungu iblis. Hou! Little Flame, Little Light, dan Little Green berteriak pada saat yang bersamaan. Di depan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 seperti Blazing Demonic Lion Alocer, mereka secara tak terduga tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan raungan itu menciptakan cincin ungu yang bertentangan dengan semua harapan. Dibandingkan dengan cincin yang telah dilepaskan oleh Blazing Demonic Lion Alocer dengan miliknya sendiri beberapa saat yang lalu, cincin ini hanya bisa dianggap sebagai setetes kecil di lautan. Hao Yue, binatang ajaib dari langkah ke-6 yang hanya setara dengan manusia, pada langkah ke-5 kultivasi sedang menghadapi dewa iblis singa iblis berkobar dari langkah ke-9. Kesenjangan macam apa ini? Tapi dalam sekejap Hao Yue mengeluarkan suara itu, terlepas dari apakah itu Blazing Demonic Lion Alocer, Demonic Winged Mad Bull Zagan, atau Evil Demon Rider Seire, ketiga musuh ini memiliki reaksi yang sama, untuk berhenti mengejar mereka. Sungguh pemandangan yang aneh. Tiga pilar dewa iblis besar yang maju ke depan, menjaga kecepatan tinggi, tiba-tiba berhenti, begitu saja. Jika seseorang dapat dengan jelas melihat ekspresi di wajah ketiga dewa iblis, dia pasti akan menemukan bahwa mata mereka berkedip-kedip, menunjukkan ekspresi bingung. Dengan tatapan ulet, mereka menatap lekat-lekat pada riak yang dihasilkan di udara, disertai dengan pelepasan cahaya ungu. Hao Yue mengangkat kepalanya, menatap dingin ke arah mereka dengan 6 mata di ketiga kepalanya, sebelum berbalik sekali lagi, dan melaju ke samping. Kali ini, kecepatannya tidak terlalu besar, tetapi fakta yang luar biasa adalah bahwa ketiga dewa iblis besar itu tidak mengejar lebih jauh, hanya menatap tajam pada sosok Hao Yue yang pergi. Pada saat ini, suara desis terdengar dari Gunung Exorcist. Jelas, selusin kilau keluar dari Gunung Exorcist dan di tubuh pemiliknya, pancaran warna berbeda menyala. Yang pertama memiliki seluruh tubuhnya berkilau dengan abu-abu murni, bergegas ke depan. Bayangan yang menindas membentang dari belakangnya, panjangnya lebih dari 100 meter, muncul seperti naga abu-abu yang sangat besar dan bergegas langsung ke tiga dewa iblis besar. Di belakangnya ada 10 siluet yang menarik perhatian. Jika Long Haon pada saat itu masih dalam kondisi yang cukup baik untuk melihatnya, dia akan menemukan bahwa orang-orang ini adalah Gao Yingjie, dan yang lainnya membentuk 10 ksatria kuil dan pemimpin regu. Mereka semua mengenakan Mithril Foundation Armor, masing-masing memancarkan lingkaran perak di bawah kaki mereka, bergegas sampai-sampai mereka bahkan tidak meluangkan waktu untuk memanggil tunggangan mereka sendiri, dan berlari ke depan dengan sosok abu-abu itu. Di langit, tiga siluet masih mengambang. Karena sikapnya yang tinggi, mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi pada saat pembangkit tenaga listrik ini muncul, bahkan Blazing Lion Alocer, kepala dari tiga dewa iblis agung ini, agak ditekan oleh pancaran sinar yang bersinar. Banteng gila bersayap iblis Zagan dan penunggang iblis jahat Seire menatap Alocer. Pada saat itu, Alocer mengerutkan alisnya, mari kita kembali dan mendiskusikannya. Aku berharap semua yang baru saja kita lihat hanyalah ilusi. Baru saja, kilatan ungu samar yang mereka lihat membuat mereka merinding di seluruh tulang mereka,
Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa siluet dan kilatan ungu ini sangat kecil, pembuluh darah mereka langsung bergetar karena gairah. 3 dewa iblis berkumpul, melangkah. Masing-masing dari mereka mendapatkan kembali pilar masing-masing, dan tubuh mereka mulai naik, sementara siluet dewa iblis menghilang. Pada saat pembangkit tenaga listrik dari kota Exorcist mendekat, 3 dewa iblis agung telah menghilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah 100 iblis berkobar agar pembangkit tenaga listrik ini melampiaskan amarah mereka. Seiring dengan munculnya pembangkit tenaga manusia ini, beberapa tatanan yang tidak diketahui tampaknya telah diteruskan, membuat gelombang jahat itu mundur seperti gelombang. Tekanan pada Brilliant Angel Regiment Knight segera diturunkan pada saat itu, mereka tidak akan mengejar dan menyerang kecuali perintah militer dikeluarkan, perlahan-lahan mundur sambil menjaga formasi pertahanan, bersiap-siap untuk membela diri melawan iblis jika mereka melancarkan serangan tak terduga. Bagian terbesar dari iblis berkobar ditangani oleh sosok abu-abu yang muncul di depan atas. Setan-setan dari langkah ke-6 itu tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan, langsung berubah menjadi tumpukan mayat. Dari tubuh mereka, hanya api yang tersisa. Sosok abu-abu itu akhirnya melambat, menunjukkan warna aslinya. Dan bukankah itu sebenarnya salah satu kepala pembantu aliansi, kepala kuil asasin dan pahlawan langkah ke-9? Sheng Yu. Tubuh ramping Sheng Yu pada saat itu membawa niat membunuh yang kuat, tetapi tersembunyi di dalam niat membunuh ini adalah sedikit kekhawatiran yang mendalam. Menyapu pandangannya, dia akhirnya melihat Hao Yue yang sebelumnya berlari ke sisi lain. Konsumsi fisiknya sangat besar, dan kecepatan larinya sekarang sangat lambat. Di tubuhnya, pancaran yang keluar telah meredup secara luas. Secara khusus, warna ungu yang membuat pihak lain begitu tak berdaya telah menghilang beberapa saat yang lalu, tanpa meninggalkan jejak. Sheng Yu secara alami memiliki kesan mendalam tentang Hao Yue. Memandangnya, ekspresi wajahnya berubah, menjadi keheranan yang tidak akan pernah dicapai oleh banyak pahlawan terhebat. Karakteristik pendamping binatang ajaib Long Haon ini terlalu berbeda, tidak ada interpretasi lain. Bagaimana dia bisa berada di tempat itu? 3 dewa iblis agung telah muncul di medan perang, melepaskan kekuatan mereka yang paling tangguh. Seperti yang dikatakan Sheng Lingxin, mereka hanya perlu mengulur waktu sebentar agar bala bantuan tiba. Jika iblis bisa bersekongkol melawan manusia, bagaimana mungkin manusia tidak berencana melawan mereka? Di pegunungan Exorcist, orang yang paling kuat bukanlah Sheng Lingxin yang hanya berada di puncak langkah metamorfosis. Bagaimanapun, ini adalah markas besar kuil asasin. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya hanya akan muncul pada saat yang paling penting. Jadi, pada saat kepala Sheng Yu mendapat informasi, dia segera bergegas ke mereka, tanpa ragu-ragu. Mereka telah menunggu Dewa Iblis muncul di medan perang begitu lama, dan meskipun kekuatan individu tidak akan mengubah hasil pertempuran, membunuh musuh adalah yang terbaik. Sosok abu-abu itu melangkah melintasi kekosongan, dan pada saat berikutnya, dia muncul di sisi Hao Yue. Melihat Hao Yue, dia melihat di punggungnya 2 orang yang tidak sadarkan diri. Pada saat ini, Sheng Yu hanya merasakan hatinya sendiri dengan panik menegang. Yang pertama adalah cucunya sendiri yang memiliki hubungan darah, dan kepala Exorcist Mountain Pass. Dan orang lain itu bahkan lebih penting, itu adalah favorit aliansi kuil. Secara bersamaan melambaikan kedua tangannya, dia meraih keduanya secara terpisah di masing-masing tangannya. Mentransmisikan energi spiritual yang lembut ke tubuh keduanya, dia memberikan kelembapan kepada mereka. Dia tidak melihat cucunya dulu, tapi yang paling dia perhatikan adalah Long Haon. Setelah mengerutkan alisnya untuk waktu yang singkat, dia secara bertahap merapikan, diam-diam mengendurkan napasnya. Setidaknya, anak ini baik-baik saja. Pada saat itu, sosok yang terbang di langit belum mendarat, di atas tanah, banyak ksatria yang mengenakan Mithril Foundation Armor dengan cepat bergabung dengannya. Pada saat Gao Yingjie juga mengenali Hao Yue, dia segera berlari ke arah mereka, segera berkata, bagaimana mungkin Haon ada di tempat seperti itu? Terkejut sampai-sampai dia lupa bahwa yang dia tanyakan adalah seorang pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Sheng Yu meliriknya dengan dingin, menyatakan dengan suara yang dalam, kami akan berbicara setelah kembali dari sana. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel.
Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.